Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Fitrianingsi. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran fisika mengenai gerak melingkar. Apa sih gerak melingkar itu? Jadi, gerak melingkar merupakan gerak benda dalam suatu lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini yang pertama ada kipas angin yang sedang menyala. Lalu ada jarum jam yang sedang bergerak. Kemudian di sini ada biang lala dan yang terakhir kemudi diputar. Nah, sebelum kita membahas persamaan dalam gerak melingkar, kita perlu ketahui dulu besaran gerak melingkar. Besaran gerak melingkar terdiri dari periode lalu frekuensi. Periode dilambangkan dengan huruf T besar. Periode sama dengan T kecil atau waktu dibagi dengan N banyaknya putaran. Sedangkan frekuensi dilambangkan dengan F besar, yaitu frekuensi sama dengan N banyaknya putaran dibagi dengan T atau waktu. Kemudian hubungan gerak lurus dan gerak melingkar. Besaran gerak lurus sendiri terdiri dari S, V, dan A. Sedangkan besaran gerak melingkar terdiri dari theta, omega, dan alfa. Apa sih hubungannya antara S dengan theta, hubungan antara V dengan omega, dan hubungan A dengan alfa? Hubungannya yaitu S sama dengan theta dikali R, V sama dengan omega dikali R, dan A sama dengan alfa dikali R. Nah, berikut merupakan keterangan-keterangan dari gerak lurus dan gerak melingkar. Di sini ada E sama dengan jarak tempuh, kemudian V sama dengan kecepatan linear, A sama dengan percepatan linear, theta posisi sudut, omega kecepatan sudut, alfa percepatan sudut, dan R jari-jari lintasan. Untuk kecepatan sudut ini dapat dilihat dari sini. Dari sini. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, benda ini kan melingkarnya ke arah kiri bergeraknya. Nah, arah kecepatan yang melingkar ini dari sini ke sini merupakan kecepatan sudut atau omega. Kalau untuk percepatan linearnya itu yang ini gambarnya, arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Misalkan dari sini arah sini melingkar ke arah sini, maka dari sini jari-jarinya kan di sini, maka akan menunjukkan ke sini arah percepatan linearnya. Lalu ke sini arahnya ke sini. Kemudian ke sini, jari-jarinya di sini, arah percepatan linearnya ke sini, ke bawah. Jadi disimpulkan omega sama dengan 2 dikali Pi dikali F. Lanjut ke percepatan sentripetal. Merupakan percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Rumusnya percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi R. Untuk gaya sentripetalnya merupakan gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Rumusnya yaitu dilambangkan dengan Fs sama dengan M dikali As menjadi F menjadi massa atau M dikali V kuadrat dibagi R. Keterangannya, AS itu dilambang percepatan sentripetal, simbolnya AS, lalu Fs artinya gaya sentripetal, M massa benda, V kecepatan linear, dan R jari-jari lintasan. Yang terakhir yaitu contoh soal. Di sini soalnya sebuah benda bermassa 1 kg berputar dengan kecepatan sudut 120 rpm. Jika jari-jari putaran benda adalah 2 meter, tentukan percepatan sentripetal dan gaya sentripetal gerak benda tersebut. Jawab, diketahui Masanya itu sama dengan 1 kg.
W atau omeganya itu 120 rpm, yang artinya 120 rotasi per menit. Sama dengan kita ubah dulu dari satuannya rpm dirubah ke satuan SI, aslinya rad per S. Jadi didapatkan 120 dikali 2pi radian per 60 sekon, didapatkan 4pi radian per S. Untuk jari-jari lintasannya 2 meter. Nah, yang ditanyakan ini ada 2. Ditanyanya percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Pertama, mencari percepatan sentripetal dulu, memakai rumus V kuadrat dibagi R. Tapi untuk mencari V-nya itu kita menggunakan rumus ini dulu. V sama dengan omega dikali R, didapatkan 4pi dikali 2 sama dengan 8pi radian per sekon. Kemudian rumusnya dimasukkan, percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi R. Jadi didapatkan 8pi kuadrat dibagi 2, 64 pi kuadrat dibagi 2, dan didapatkan hasilnya 32 pi kuadrat dibagi meter per sekon kuadrat. Untuk mencari gaya sentripetal kita menggunakan rumus M dikali A, massa dikali percepatan. Jadi masanya dimasukkan 1 kg dikali 32 pi kuadrat, didapatkan hasilnya 32 pi kuadrat Newton. Kalau misalkan M-nya masanya 2, berarti hasilnya bukan 32. Jadi 2 dikali 32 sama dengan 64 pi kuadrat N. Jadi antara hasil percepatan dan gaya sentripetal itu seperti ini. Kita masuk ke algodonya, pengaplikasian gerak melingkar. Nah, di sini kita bisa memilih menunya ingin seperti apa. Kita gunakan yang ini. Nah, kita ambil membuat lingkaran, lalu kita kasih Excel. Kemudian kita kasih ini, dirotasikan arahnya. Sudah kita atur di sini ada density. Density itu artinya massa jenis. Aku mau masukinnya 1 kilogram. Lalu di sini ada massa, di sini ada friction atau gaya gesek, ada restitution atau restitusi, sama ada attraction yaitu daya tarik. Udah, kita play. Nah, dapat kita lihat dari gambarnya itu semakin lama waktunya itu, maka percepatannya semakin cepat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.